Nama saya Rohmadi, alamat Dusun Dawe, Desa Sidoarjo, Kecamatan Candireto. Di sini saya mau mengutarakan atau berbagi pengalaman. Ya, karena kami pemula, kami ingin paling tidak bisa memberi wacana kepada teman-teman semua bahwa kami berbudidaya ikan, terutama lele, bahkan ikan mas dan nila dan lain sebagainya. Berbudidaya ikan itu memang sangat gampang-gampang susah karena banyak kendalanya, terutama suhu, terus air dan media. Di Dusun Dawe ini potensial sekali untuk budidaya ikan. Banyak airnya, medianya juga ada. Tapi karena pengetahuan kami sangat-sangatlah minim, maka kami baru saja memulainya. Sedikit demi sedikit ya bisa berjalan walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Tapi lambat laun andai kata kita terus berusaha dan berusaha, maka niscaya kita akan berhasil. Kalau berbudidaya itu kita harus sabar dan teliti. Andai kata kita berbudidaya ikan, kok sekali kita tanam, tebar benih dan sebagainya itu gagal, terus kita langsung down, tidak mau lakukan lagi, pasti kita akan bangkrut total. Teman-teman kami juga sudah kasih pengetahuan, karena kami pengalamannya sangat minim, kami sharing ke teman-teman bagaimana caranya kita berbudidaya ikan supaya bisa berhasil. Karena potensi kita banyak, airnya, komoditasnya tidak ada, padahal yang konsumsi terlalu banyak. Di Dusun Dawe ini banyak sekali yang suka makan ikan, tapi kita kalau mau beli aja sudah jauh. Nah, alangkah baiknya jikalau kita ini berbudidaya sendiri, paling tidak untuk konsumsi sendiri, lebih-lebih ke luas, ke lain daerah. Maka kita saranin atau kita ajak para teman-teman yang suka berbudidaya, kita ayo sama-sama kita berbudidaya ikan apa sajalah. Yang penting kita bisa syukur, kita maju sampai bisa jual, dan untuk sumber daya kita lebih meningkat daripada yang sudah kita alami. Cuma segini-gini aja kan sangat sayang, padahal potensi kita ada. Sementara kami belum ada teman-teman yang bisa memberi wacana atau memberi dukungan, bahkan sarana dan prasarana. Kami masih alami sekali, masih berjalan sendiri tanpa ada bimbingan. Bagi mereka yang sudah profesional, oke lah, namanya sudah profesional pasti bisa lebih bagus. Karena kami pemula, belajar dan belajar, kita semangat tetap bisa. Sebenarnya kita pakan itu untuk kecil, buraya itu 3 kali, terutama kalau kasih makan pagi jam 8, kalau siang jam 12, kalau sore jam 3 sampai jam 4. Setelah itu tidak ada kasih makan. Untuk kasih makan buraya, terutama untuk budidaya pembibitan, itu tidak bisa kalau habis hujan, terutama hujan deras kok dikasih makan, soalnya pH air turun. Jadi tetap aja kalau dikasih makan malah itu timbul penyakit. Juga kasih makan jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Paling kalau buraya 5.000 itu 1 pucuk sendok aja untuk pengli itu sudah bisa. Itu jangan sampai banyak-banyak, tapi kalau tersisa, terlalu banyak tersisa, nanti ngendap di bawah, itu jadi amonia, itu tetap mati massal. Pernah kami lakukan
nekat aja, wah kasihan tidak kasih makan. Nah ternyata habis hujan kasih makan, satu harinya sudah mulai mati, akhirnya mati massal. Jangan lakukan hal-hal yang tidak kita ketahui, harus ada pengetahuan yang lebih. Andai kata kok masih umuran 4 hari belajar berenang, nah lebih baiknya, alangkah baiknya itu kasih cacing sutra. Kalau itu terbukti, kalau cacing sutra itu. Kalau untuk lele indukan itu 9 bulan itu sudah bisa dipijah untuk lele. Tapi ya paling bagus itu ya umuran 1 tahun. Paling bagus lagi itu produksi yang paling bagus itu umuran 1 sampai 3 tahun. Untuk bobot menentukan hasil telurnya. Andai kata kok bobot itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, nah ini telurnya lebih banyak lagi. Untuk harga jual itu pastilah umuran kisaran 4 sampai 5 bulan. Nek andai kata dari larva itu pasti larva 1 bulan itu ukuran paling ya 35 1 bulan itu kalau yang bagusnya. Kalau yang tidak bagus pastilah 2, 3 atau dan sebagainya. Tapi tergantung kita aja. Andai kata kitanya itu kasih makan yang intensif, tepat sasaran, maksudnya tepat sasaran itu jam-jam ditentukan. Andai kata jam 8 itu otomatis suhu udara, pH air sudah naik, sudah hangat. Ikan itu kalau pH airnya turun, dia tidak semangat untuk makan. Tapi kalau pH airnya normal, itu pasti dia semangat sekali makannya, rakus sekali. Karena itu ikan bisa lebih cepat besar. Kalau untuk saya pribadi, kadangkala mengantisipasi ikan kembung itu rata-rata saya bikin pakan itu pelet itu, maksudnya kasih molase E4 saya campur, nanti pakannya sudah dituang di toples atau di apa, itu dikasih itu. Setelah dia mengembang 15 sampai setengah jam baru dikasihkan makan. Jadi itu untuk mengantisipasi pelet biar tidak mengembang di perut. Kebanyakan ikannya juga aman, juga cepat besar. Kalau untuk harga jualnya itu berdasarkan ukuran. Andai kata lele ukuran 3 sampai 5, kalau ngambilnya banyak kadangkala murah-murah aja 160 sampai 200 lah, taruh seperti itu. Atau 4, 6, 7, 9. Nah itu 7, 9 itu kisaran 450 sampai 500 rupiah. Kalau teman-teman kami jual itu kisaran 170 sampai 200 ekor itu ngambilnya sudah oke lah. 10.000 sampai 20.000 ekor itu per ngambilnya, itu paling harganya 160, 170 bahkan sampai 200 rupiah. Harganya sih tidak terlalu mahal. Beberapa ekor memang cuma sedikit, tapi kalau sampai 10.000 itu tetap menambah penghasilan. Kita merawat ikan lele itu sebenarnya tidak terlalu harus khusus sekali, tidak. Cuman kita harus jeli, dalam artian jeli. Andai kata kok ikan itu kotor karena pakannya tidak dimakan semua, ada sisanya, itu kita khusus untuk ikan itu harus disipon, paling tidak itu disedot kotorannya. Jadi kalau tidak disipon itu nanti ikan akan mati massal. Apabila ikan itu sudah bergerombol tapi menggantung, itu bermasalah, pastilah itu kembung. Itu kebiasaan kami lakukan simpel saja. Kalau karena kita di kampung, cukup pakai daun pepaya itu bisa dimasukin di air, terus kita remes gitu aja, masukin, itu mengantisipasi kembung. Tapi jangan lupa kalau
herbalnya ikan itu pasti tetap digaram. Jadi sesekali atau 1 minggu sekali 2 atau 3 genggam itu ditaburkan di kolam-kolam itu. Itu untuk mengantisipasi nomor 1 racun pasti, nomor 2 biar dia tidak kembung. Karena garam itu hebat sekali. Itu garam tidak harus garam yang khusus. Garam grosok itu paling bagus seperti itu. Kalau garam dapur malah kurang bagus. Tapi andai kata tidak ada garam grosok, pakai garam dapur juga bisa. Tidak harus garam ikan, itu tidak, harganya lebih mahal lagi. Untuk teman-teman, ayo belajar dan belajar. Kita berusaha untuk mencoba budidaya apa sajalah yang sampean tekuni, yang sampean senang, paling tidak yang paling spesifik untuk diri sendiri. Backgroundnya apa, itulah yang kita tekuni. Jadi andai kata di ikan nila oke, yang nila, yang lele, yang ikan mas. Fokus satu. Kalau bermacam-macam pastilah tidak bisa. Kita tidak bisa tapi tidak maksimal hasilnya. Oke, semangat.